Kalau ada masalah, ada apa, jangan tunggu sampai jam berapa ada acara. Datang aja. Duduk di sini. Kalau di sini lagi nggak kosong, di atas pasti kosong. Duduk 5 menit, 10 menit. Dan lihat, kita akan terinspirasi. Pengabdian padaku tanpa keraguan dan dalam kesadaran kemanunggalan yoga. Pengabdian pada Tuhan pun dengan penuh keyakinan bahwa sebetulnya esensi kita itu sama. Yoga berarti kesatuan, persatuan, kemanunggalan. Jadi bukan cuma sembahyang sama Tuhan, tapi kemudian kita membuat orang lain menderita. Sembahyang sama Tuhan berarti kita juga melihat Tuhan itu ada di mana-mana. Senang berpergian ke tempat-tempat yang tenang dan suci, tidak menikmati persahabatan dengan mereka yang bersifat duniawi. Banyak orang yang tidak bisa mendengarkan hal-hal yang spiritual itu nggak bisa mereka. Hindarilah orang-orang seperti itu. Jangan dipaksa. Tadi juga saya lagi bilang sama Upasna. Saya mengharapkan bahwa kita bisa membuat suatu sangga. Dan kita sekarang ada kelompok di Tabanan. Ada kelompok di Singaraja, di mana. Kalau orang sudah datang ke sini, berarti apa? Berarti dia punya keinginan untuk spiritual kan? Mungkin keinginannya nggak sama semuanya. Mungkin derajatnya kurang lebih ada pasti. Tapi ada keinginan. Ada keinginan untuk mengetahui. Kita diundang oleh orang. Kita diundang oleh orang berarti dia punya keinginan untuk mendengarkan kita. Dan kemarin saya lagi ceramain semua orang. Buku-buku kita ini harus kita promosikan, betul-betul promosi. Bukan untuk jualan saja. Itu bukan tujuan. Kita mau jual, mau dapat berapa sih uangnya. Tapi orang yang menaruh buku Bhagavad Gita misalnya di kamarnya, di ruangannya. Kalaupun dia tidak membaca, pembantu dia yang baca, salah buka buku gitu. Anda yang memperkenalkan buku itu mendapatkan karma baik. Mendapatkan karma baik. Jadi, persahabatan, pergaulan ini kita harus seleksi juga. Tapi kalau sudah diberi kesempatan seperti kita, ini kita diberi kesempatan. Saya lagi batuk, kalau saya dalam kondisi begini mungkin saya tidak bisa keluar dari ashram. Saya keluar sedikit barangkali batuknya lebih apa lagi. Tapi saya diberi kesempatan oleh keberadaan, cuma turun tangga dan bisa turun ke sini dan bisa bicara dengan kalian semua. Ini adalah kesempatan yang luar biasa. Saya bisa tadi, saya memutuskan, oke, nggak jadi turun ya. Nggak jadi turun, memang kurang sehat juga. Tetap di atas, saya tinggal kirim pesan, hari ini nggak jadi Bhagavad Gitanya. Kalian nggak akan pukul saya kan? Nggak akan kan? Mungkin juga kalian mengerti, ada 2 orang dokter di sini. Mungkin juga mengerti, oke, lagi sakit, nggak apa-apa ya. Tapi terus saya berpikir lagi, keberadaan memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan pesan-pesan ini. Untuk kita menyelami bersama. Mana yang lebih penting? Kesempatan itu atau tempat tidur saya? Sebentar lagi juga setengah jam, 5 menit lagi udah hampir habis nih. Saya akan kembali ke tempat tidur, jadi cuma beda setengah jam kan. Setiap kali kita harus memikirkan, kita diberi kesempatan oleh keberadaan untuk berbuat baik. Tidak semua orang mendapatkan kesempatan seperti itu. Tidak. Di sini coba Bisma, Edi bisa menjadi
pemangku berapa orang, hampir 100 orang ada kali ya, belum ya, 80-an ya, 70, 80, 60-an kali ya. Pernah terbayang nggak dalam 6 bulan akan memberikan metata kepada 60 orang, Wisma? Jujur aja. Mungkin nggak pernah terbayang kan? Nggak pernah terbayang kan? Nah ini adalah kesempatan yang diberikan oleh keberadaan kepada kita. Jangan menghilangkan kesempatan itu. Jangan menghilangkan. Kalau lagi bingung kapan-kapan, coba baca buku Soul Quest yang dalam bahasa Inggris. Karena bahasa Indonesia kurang bagus terjemahannya. Nanti kapan-kapan saya akan terjemahkan sendiri. Itu bukan terjemahan saya waktu itu. Coba baca itu, kalau bisa dalam bahasa Inggrisnya. Coba terinspirasi dari pengalaman saya, bukannya saya mau apa begitu. Saya menulis buku itu untuk apa? Supaya ada yang bisa terinspirasi dari pengalaman saya. Kalau enggak, untuk apa saya menulis? Terinspirasi bagaimana kita bisa menarik diri dari pergaulan yang tidak benar. Kadang-kadang kita bekerja dimanapun, termasuk di rumah sakit atau dimanapun kerjanya, pasti ada orang-orang yang katakan tidak kondusif untuk spiritual. Kita nggak bisa hindari kadang-kadang kan. Tapi kita bisa membuat pagar sedikit. Supaya tanaman kita ini masih kecil nih, masih belum bertunas atau baru bertunas kita ini. Supaya nggak ada binatang-binatang liar yang menginjak-injak. Kasih pagar sedikit. Kita membatasi sedikit pergaulan dengan siapa, bagaimana. Tempat ini, khususnya ibu-ibu yang tinggalnya dekat ya, jadikan tempat ini sebagai tempat untuk menyampaikan keluhan. Bisa lakukan di rumah juga. Saya tidak mengatakan tidak bisa lakukan di rumah. Tapi kalau ada masalah, ada apa, jangan tunggu sampai jam berapa ada acara. Datang aja. Duduk di sini. Kalau di sini nggak kosong, di atas pasti kosong. Duduk 5 menit, 10 menit. Dan lihat, kita akan terinspirasi. Kita akan terinspirasi. Banyak orang, tamu-tamu asing datang, mereka bercerita kepada saya, kadang-kadang sudah ada acara, sudah lewat acara, ada 1-2 orang suka naik ke atas sendiri, dan dia bilang, begitu dia duduk, semua persoalan yang muncul dalam hidup dia itu tiba-tiba terselesaikan sendiri. Pikiran dia menjadi makin jernih. Akan terjadi itu. Kenapa begitu? Karena di sini kita datang ke sini setiap hari. Sekian banyak yang datang. Dengan tujuan spiritual. Jadi energi itu luar biasa. Manfaatkan energi itu. Di rumah juga ada, tapi kurang barangkali. Seperti beda lampu. Tetap ada lampu, tetap ada cahaya, tetap ada spiritual. Tapi bedanya seperti lampu 5 watt dan 100 watt, barangkali seperti itu. Jadi begitu juga energi di sini seperti itu. Saya kemarin-kemarin juga mengatakan, kalau ada orang cuma menaruh buku saya di sana, saya akan bicara dengan orang itu. Karena orang yang menulis buku ini, saya tidak bicara tentang supernatural loh. Saya menulis buku ini. Ya. Buku ini adalah energi saya. Dengan menulis buku, makanya dulu saya pernah tulis di buku juga. Kalau saya diundang tuh bicara dulu, sekali diundang tuh bisa 5 juta, 10 juta, 15 juta. Zaman-zaman itu. Saya tulis buku, jual 3.000 atau 5.000 kopi dalam 6 bulan, belum tentu dapat 10 juta. Kalau terjual semuanya. Belum tentu. Itu pun dipotong pajak 15% oleh penerbit. Sampai ke saya dipotong lagi pajak. 2 kali pajak. Pergi ke satu tempat, 1 kali pergi, bisa sekian juta. Makanya banyak sekali orang-orang yang memilih untuk tidak menulis buku. Menulis buku melelahkan. Dulu saya bisa tulis 1 bulan bisa berapa buku, sekarang diminta untuk menulis saya juga sudah berapa hari, kadang cuma 1 halaman, 2 halaman. Karena usia, karena faktor mata, nggak bisa terlalu lama melihat komputer monitor ya. Semuanya.
Tapi buku-buku ini yang sudah terbit, itu setiap buku itu ada energinya. Dan energi itu bisa menghubungkan kita. Ketika Baba memberikan saya liontin, dia bilang, anytime ketika kau membutuhkan saya, pegang aja, saya akan hadir. Kenapa begitu? Energi juga. It's all about energy. Jadi, pergaulan lagi-lagi penting sekali, keseimbangan dalam suka dan duka, pergi ke tempat-tempat suci, tenang, jangan begitu bergaul dengan orang bersifat duniawi, senantiasa berkesadaran jiwa, dan menyadari kebenaran hakiki sebagai tujuan tunggal segala pengetahuan. Semuanya ini disebut pengetahuan sejati, segala hal selain ini adalah kebodohan. Jadi tinggal nanti baca ulang, bikin points-nya, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Krishna jelas sekali. Kalau kita melakukan ini, berapa? Mungkin 30-an kali. Bikin di satu tulisan, taruh di meja kerja atau depan ranjang, ya. Di mana kita bisa baca. Nomor 1 apa, nomor 2 apa, nomor 3 apa. Semuanya ini pengetahuan. Selain ini semuanya kebodohan. Mau pilih yang mana sekarang? Terserah. Dengan cara-cara begitu kita akan selalu mengingatkan diri kita tujuan hidup kita apa. Untuk apa kita di sini? Apakah hanya kecelakaan saja? Ibu dan bapak maunya enak jadinya anak? Apa cuma itu saja? Atau ada tujuan lain? Pasti ada tujuan lain, bukan cuma itu saja. Kalau cuma itu saja bisa menjadi anaknya cacing. Anaknya monyet di kebun monyet di sana tadi, monkey forest di sana ya. Bisa jadi anak siapapun juga. Kenapa jadi manusia dengan diberikan intelijensia, bisa berpikir, bisa mengolah data? Ya. Pasti ada sesuatu. Dan itulah tujuan dari Bhagavad Gita. Untuk berpikir. Tidak diberikan kamu harus begini, kamu harus begitu. Tidak. Inilah semuanya. Pikir. Pikir, think about it. Oke, terima kasih.